kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya akan sedikit berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan kemarin di kelas 5, yaitu tentang pembuatan big book. Big booknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, big book ini apa bedanya dengan big book pada biasanya ya? Ini big booknya kalau pada biasanya itu kan biasanya di pelajaran bahasa Indonesia untuk melatih membaca siswa kelas rendah ya, yang sebagian besar digunakan di kelas rendah karena bukunya besar, kemudian tulisannya juga besar. Nah, di sini saya berinovasi untuk membuat buku yang digunakan pada mata pelajaran IPAS. Buku yang saya buat ini dengan bermuatan AI dan AR (Augmented Reality). Nah, di situ saya menggabungkan dengan kearifan lokal daerah kita. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan mana yang mengandung AI dan AR-nya dan juga kearifan lokalnya. Jadi inovasi yang saya buat yaitu media big book bermuatan AI dan AR berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran. Nah, ini seperti yang kita ketahui dan Bapak Ibu guru lain juga sering mungkin sudah membuat media big book ya. Jadi big book itu adalah buku besar yang digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, big book ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk menikmati cerita dan juga ilustrasi dalam skala yang besar. Jadi karena bukunya besar bisa terlihat oleh seluruh siswa di dalam kelas. Nah, ini juga sekarang ini sudah dikenal ya, tetapi ada inovasi yang saya buat. Kemudian karakteristik big book dan juga fungsinya. Jadi ini biasanya mempunyai teks yang mudah dibaca. Jadi tulisannya besar, kemudian gambarnya dibuat semenarik mungkin supaya siswa kita itu tertarik sehingga akan fokus kepada media yang kita sampaikan. Akhirnya nanti kan materi pelajarannya bisa mudah dimengerti. Kemudian untuk fungsinya, nah fungsinya big book ini yaitu ini bisa membuat siswa kita lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga akan merangsang kreativitas dan kolaborasi siswa. Jadi dengan big book ini juga bisa siswa itu berdiskusi di dalam kelompoknya sehingga akan merasakan keterlibatan emosional yang lebih besar dengan cerita dan karakter yang disajikan. Nah, manfaatnya apa saja? Sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi sebagian besar itu big book ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Karena materinya kita harus bisa mengemas dengan yang lebih menarik daripada di buku. Kemudian dapat memfasilitasi pembelajaran visual, membantu siswa memahami konsep-konsep materi yang abstrak ya melalui gambar yang besar dan jelas. Kemudian manfaatnya lagi, penggunaan big book ini dapat mendorong kolaborasi ya, dan juga diskusi sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa yang akhirnya nanti bisa meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Karena tujuan saya ini untuk inovasi big book untuk meningkatkan hasil belajar, khusus hasil belajar kognitif ya, fokus pada hasil belajar kognitif saja. Nah, ini kebaruan big book yang sudah saya sampaikan tadi yaitu bermuatan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan AR (Augmented Reality) yang membutuhkan alat bantu berupa handphone. Jadi nanti dengan AR itu kalau biasanya kita bisa melihat gambar terlihat 3 dimensi dengan aplikasi di HP, kalau saya ini videonya yang terlihat 3 dimensi melalui aplikasi AR. Dan kemudian di dalam buku ini berbasis kearifan lokal. Kalau biasanya digunakan pada pelajaran bahasa Indonesia, nah di sini saya menggunakannya dalam pembelajaran IPAS, materinya tentang sifat-sifat magnet. Nah,
bagaimana pembuatan buku. Nah, seperti yang sekarang ini sudah marak aplikasi yang sudah digunakan, saya menggunakan Canva dalam menyusunnya. Tapi sebelum menyusun buku, kita harus membuat alur cerita dulu. Jadi kita susun halaman 1, biasanya disebut storyboard ya. Jadi halaman 1 teksnya apa, nanti kita ingin gambarnya apa, itu kita susun dulu mulai halaman pertama sampai halaman terakhir ya. Nah, ini judul mata pelajaran, CP-nya, kemudian tujuan pembelajaran apa, kita tentukan dulu. Setelah kita membuat alur cerita ya, kita ketik di Word begitu. Nanti kita buat desainnya di aplikasi Canva. Jadi kita susun di Canva. Nah, sebelum kita buka Canva, kita kumpulkan dulu konten gambarnya. Nah, ini konten gambarnya berbasis AI, jadi kecerdasan buatan Bapak Ibu. Kalau kita mencari gambar di Google itu kurang sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Misalnya di sini, nah di sini ada teks halaman pertama yang saya buat, yaitu Dio tinggal di daerah lereng Gunung Semeru yang asri dan sejuk. Jadi kearifan lokal yang saya angkat di buku ini adalah tentang kearifan lokal geografis, yaitu kita tinggal di lereng Gunung Semeru dan juga yang identik dengan perkebunan apel ya, kita penghasil apel di Kecamatan Pojokusumo. Jadi saya mengangkat di sini supaya siswa bisa mengenal wilayah tempat tinggalnya juga dan juga tahu apa potensi yang ada di daerah kita. Nah, kita membuat AI dengan aplikasi namanya Copilot. Copilot itu ada di laptop Bapak Ibu, di menu Windows itu ya, nanti kita cari Copilot, di situ ada, nanti kita login. Nah, di sini kita buat prompt itu kata perintah. Jadi kita ingin gambar apa. Nah, di sini misalnya saya membuatkan kata perintah, tolong buatkan saya gambar 3 dimensi ya, yang isinya ada gunung, kemudian perkampungan, perbukitan, ada sekolah. Nah, itu kita harus memberi perintah yang jelas sehingga nanti bisa menghasilkan gambar yang kita inginkan. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mendesain gambar, tapi dalam waktu 1 menit kita sudah bisa mendapatkan gambar yang sesuai keinginan kita. Nah, di sini juga, nah ini adalah gambar siswa di kelas. Kalau kita cari di Google, kita nanti tidak bisa mendapatkan gambar yang bagus dan juga size-nya yang besar. Nah, dengan AI ini kita bisa meroleh. Nah, kita inginnya apa ceritanya? Karena kalau kita ngambil di Google itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kering-kering berbunyi. Nah, ini suasana sekolah mau pulang ya, ini pulang sekolah. Nah, di sini saya membuat perintah buatkan gambar 3 dimensi. Siswa sedang pembelajaran di kelas, ada guru. Nah, gurunya disebutkan ada 1 guru, kemudian siswa memakai seragam merah putih, topi merah, suasananya bagaimana. Nah, terlihat nampak di luar jendela pegunungan, kita tulis yang lengkap. Akhirnya nanti ada yang muncul pilihan gambar. Nah, kita bisa pilih 1 yang paling sesuai menurut kita. Nah, jadi AI-nya di sini untuk ilustrasi gambarnya. Nah, kemudian setelah itu mengumpulkan kontennya berupa video. Nah, di sini ada materi tentang magnet. Nah, ini kalau di-scan menggunakan handphone nanti akan muncul, bukan di-scan ya. Kalau aplikasinya dibuka kemudian kita arahkan ke gambar ini, maka akan keluar video 3 dimensi sifat-sifat magnet. Kalau biasanya kita menggunakan barcode ya, kita men-scan gambar atau video kita barcode, sekarang tidak. Dari gambar ini bisa langsung muncul video atau gambar 3 dimensi. Tapi di sini saya tidak memunculkan gambar 3 dimensinya, saya memunculkan video pembelajaran sifat-sifat magnet. Nah, sekarang barcode itu sudah ada yang lebih baru lagi dengan kita men-scan gambar dengan AR. Kalau semua konten sudah terkumpul,
3, kemudian kita masukkan teksnya, gambar dan juga video, baru kita susun sesuai alur cerita yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, ini integrasi AI-nya tadi menggunakan aplikasi Copilot ya. Ini ada di laptop Bapak Ibu semuanya, nanti bisa langsung dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Nah, ini integrasi AI-nya. Kalau membuat videonya supaya bisa menjadi AI ini menggunakan aplikasi Assembler Edu. Kemudian untuk mengaksesnya, HP-nya yang untuk men-scan gambar ini supaya jadi video itu menggunakan aplikasi Assembler Studio. Nanti bisa di-download di aplikasi di HP masing-masing. Nah, ini bisa dengan Assembler Studio. Nanti bisa Bapak Ibu sekarang langsung download aplikasinya. Nah, ini kearifan lokalnya tadi. Saya sebagai upaya guru ya untuk mempertahankan budaya lokal melalui integrasi inovasi kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menonjolkan yaitu kearifan lokal geografis yang ada di wilayah kecamatan kita, yaitu Kecamatan Poncokusumo. Nah, tujuannya supaya siswa kita, anak-anak kita lebih mengenal wilayah tempat tinggal daerahnya sebelum mengenal daerah-daerah yang lain. Nah, sehingga bisa mempersiapkan siswa kita yang tanggap nantinya akan keunggulan lokal daerah kita, karena di daerah kita itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nah, kearifan lokalnya bagaimana? Nah, kearifan lokal ini terdapat di seluruh konten di buku ini. Jadi di setiap halaman ini memuat kearifan lokal ya Bapak Ibu. Nah, ini terlihat. Nah, ini sudah di dalam ruangan ya, di ruangan. Nah, ini tetap terlihat ya backgroundnya pegunungan. Nah, ini terlihat di lereng Gunung Semeru seperti ini. Jadi semua halaman dan semua halaman terdapat konten kearifan lokalnya. Sekarang tentang implementasi media Bigbook ya di dalam kelas saya, itu kemarin sudah saya laksanakan, sudah saya terapkan. Nah, jadi kegiatan pembelajaran seperti biasanya ini dengan model PBL ya. Jadi kegiatan awal urut sampai kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup melaksanakan pembelajaran. Ini diawali dengan doa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Nah, ini kita lakukan, kemudian kita menginjak di kegiatan inti dengan melaksanakan urutan pembelajaran sintak PBL. Nah, di sini kita menggunakan medianya media tadi. Teknisnya, jadi gurunya ini membacakan cerita. Cerita ini mengandung materi tentang sifat-sifat magnet. Nah, setelah kita menceritakan, karena tulisannya besar jadi terlihat dari belakang. Nah, kemudian pada halaman yang terdapat gambar yang bisa di-scan tadi ya di sini. Nah, ini baru siswa di kelompoknya masing-masing saya beri Bigbook, kemudian mempraktekkan untuk melihat video sifat-sifat magnet tersebut. Masing-masing kelompok bisa langsung praktek, kemudian dilanjutkan sampai kegiatan selesai. Nah, setelah ini karena materinya, nah ini siswa sangat tertarik ya, semuanya melihat video, antusias di masing-masing kelompok. Yang pertama, kenapa tertarik? Nah, karena gambarnya tadi sudah menarik, kemudian membuat siswa jadi penasaran, ingin melanjutkan cerita, dan kemudian dengan kegiatan men-scan ada
IR-nya itu siswa juga semakin penasaran. Nah, akhirnya siswa bisa lebih termotivasi dalam belajar. Nah, ini masing-masing kelompok mengakses videonya. Nah, ini contohnya. Videonya akan nampak seperti ini ya. Membaca materi, nah anak-anak diajak bereksperimen ya. Nah, ini melakukan kegiatan percobaan, masing-masing kelompok mengerjakan LKPD-nya. Kemudian setelah selesai mengerjakan LKPD, siswa melakukan presentasi, perwakilan kelompok maju ke depan kelas. Nah, kemudian setelah selesai presentasi, membuat kesimpulan materi pembelajaran dan guru memberi penguatan materi. Jadi setelah menyimpulkan apa yang dipelajari, kita memberi penguatan materi kepada siswa. Dan pada kegiatan penutup, siswa mengerjakan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Nah, jadi hasil dari implementasi penggunaan media Bigbook bermuatan AI dan AR berbasis kearifan lokal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Karena dari 21 siswa saya, nah ini tidak saya tulis ya, hasilnya itu kemarin sudah saya koreksi, hasil evaluasinya 100% nilainya di atas KKTP. Satu yang sesuai KKTP yaitu dapat nilai 70, kemudian yang dapat nilai 83 anak, yang dapat nilai 93 anak, dan yang mendapatkan nilai 114 anak. Jadi 100% kemarin anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ini hasil dari tes praktis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan atau sharing-sharing, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.